Angkat tanganmu, katakan shalom. Haleluya, terpujilah Tuhan kita yang mengumpulkan kita pada hari ini. Mari kita sama-sama datang pada Tuhan kita. Kita memuji, memuliakan namanya di dalam ibadah GBTI Praja Mantoro. Mari sama-sama kita datang kepada Tuhan, kita tunduk kepala. Bapa, terima kasih ya Allah kami. Terima kasih ya Tuhan Yesus atas segala kebaikan-Mu yang mengumpulkan kami pada saat ini ya Tuhan. Terima kasih kami boleh beribadah dengan aman ya Tuhan. Berharap Engkau yang mengurapi kami, sebab kami yang hadir di sini, hingga kami boleh ya Tuhan dengan fokus memuji memuliakan Nama. Setiap puji-pujian kami serahkan ke dalam tangan kuat kuasa-Mu, biarlah boleh menjadi persembahan yang terbaik dari hidup kami. Dan biarlah semua buat hormat kemuliaan bagi nama Tuhan. Dari awal pertengahan hingga akhir kami serahkan pada kami hanya ke dalam tangan kuat kuasa-Mu. Engkaulah yang berkuasa, Engkaulah yang bertahta atas hidup kami, atas penyembahan kami hari ini sampai selamanya. Biarlah nama-Mu ditinggikan, dimuliakan sampai selama-lamanya. Haleluya. Terima kasih Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Yesus. Oh, terima kasih. Sebab Engkau baik, kami sembah, kami muliakan Tuhan. Oh, terima kasih Yesus. Terima kasih sebab Engkau baik. Terima kasih Tuhan. Oh, terpujilah, makasih Tuhan Yesus, sebab Engkau yang memberikan kami kekuatan hingga kami boleh berdiri pada saat ini. Semua karena kebaikan Tuhan. Kami akan menyembah, sebab hanya Engkau yang kami sembah, sebab hanya Engkau yang memberikan kami. Terima kasih ya Tuhan Yesus. Berkatalah ya Tuhan atas pujian. Haleluya. Kaulah kekuatan kami Tuhan. Engkaulah kekuatan
kasih ya Tuhan Yesus, Engkau baik. Kami senantiasa menerima segala kebaikan Tuhan. Terima kasih ya Tuhan Yesus. Kami tinggikan nama-Mu ya Tuhan di tempat ini sampai selama-lamanya. Kami rindu lebih dan lebih lagi memuji, memuliakan nama-Mu. Terima kasih ya Tuhan untuk kesempatan yang Kau berikan pada saat ini. Terpujilah nama-Mu Tuhan selama-lamanya. Haleluya, haleluya, amin. Beri tepuk tangan buat Tuhan kita. Haleluya. Ada sukacita saudara? Haleluya. Amin. Kita bangkit berdiri tetap. Kami terima kuasa-Mu Tuhan. Haleluya. Sampai tujuan mendapatkan mahkota kemenangan. Kuasa-Mu Tuhan, kami terima kemenangannya. Dan Tuhan dibawa di setiap langkah. Dimanapun kami berbagi, dimanapun kami akan pergi. Pasti mukjizat-Mu terjadi. Kami yang telah ditebus dengan darah yang kudus, mengangkat pujian bagi-Mu. Kami balik kudus-Mu sebagai bukti karya-Mu, nyatakan Kau besar dan biru. Berlari sampai tujuan mendapatkan mahkota kekal. Kami terima kuasa-Mu Tuhan, kami terima kemenangannya. Yang Kau sediakan untuk kami bawa di setiap langkah. Dimanapun kami berdiri, kemanapun kami kan pergi, di situ pasti mukjizat-Mu terjadi. Kami terima. Kami terima kuasa-Mu Tuhan, kami terima kemenangan yang Engkau sediakan untuk kami bawa di setiap langkah. Dimanapun kami berdiri, kemanapun kami kan pergi, di situ pasti mukjizat-Mu terjadi. Katakan di situ pasti. Di situ pasti mukjizat-Mu terjadi. Katakan dengan yakin saja. Di situ pasti mukjizat-Mu terjadi. Haleluya. Silakan duduk kembali saudara. Haleluya. Dimanapun kita pasti kita yakinin bila mukjizat Tuhan terjadi kita akan tetap menang. Amin. Lebih dari pemenang.
Haleluya, ada sukacita. Terima kasih kepada Tuhan yang memberikan kita kemenangan. Saatnya kita akan memberi persembahan kita. Saatnya saya beri kesempatan buat Bu Pardi membawa doa persembahan. Silakan Bu. Selamat menabur, Tuhan Yesus memberkati. Biar dunia akan berlalu, tapi kasih Tuhan senantiasa untuk beri yang terbaik buat Tuhan. Lalu biar bulan bercahaya lagi, biar bulan bergoncang, matahari tak bersinar lagi. Tetapi Tuhan Yesusku
boleh mengangkat pujian kami sebagai persembahan yang luhur buat nama Tuhan. Saatnya kami akan mendengarkan firman Tuhan. Kami siapkan hati kami untuk boleh ditaburi dengan firman Tuhan, agar kami tidak sebagai hanya pendengar saja, tetapi sebagai pelaku firman, dan hidup kami semakin disempurnakan. Makasih ya Tuhan Yesus, yang kami tahu hanya dekat-Mu saja kami akan merasa Tuhan. Kami siap Tuhan, kami siap mendengarkan firman. Hanya dekat Allahku, rasa tenang hatiku, Kau sertai jalanku sepanjang hidupku. Hanya dekat padamu ada kekuatan baru, Kaulah perlindunganku, keselamatanku. Katakan ku ingin selalu, ku ingin selalu bersekutu denganmu, menikmati hadiratmu. Biarkan Roh-Mu tinggal dalam hidupku, sungguh indah bersamamu selamanya. Katakan dari awal, hanya dekat Allahku, rasa tenang hatiku, Kau sertai jalanku sepanjang hidupku. Hanya dekat padamu ada kekuatan baru, Kaulah perlindunganku, keselamatanku. Ku ingin selalu bersekutu denganmu, menikmati hadiratmu. Biarkan Roh-Mu tinggal dalam hidupku, sungguh indah bersamamu. Katakan ingin selalu bersekutu denganmu, menikmati hadiratmu. Biarkan Roh-Mu tinggal dalam hidupku, sungguh indah bersamamu. Sungguh indah bersamamu. Sungguh indah bersamamu selamanya. Bapa kami yang bersemayam
urapan kuasa mujizat marifat dari surga, pembukaan rasa firman, membuka tenaga pikirannya, beri terang mata hatinya, beri hikmatan lagi, beri kekuatan kebenaran, panjang umur untuk pelayanan. Terima kasih Bapa. Terima kasih. Doa dan sembahyang kami naikkan kepada Bapa di surga dalam nama Tuhan Yesus. Yang percaya katakan amin. Saya sebenarnya tidak mau mandi karena kondisi tubuh, dan saya secara diam-diam menyerahkan ini kepada Budi melalui istrinya. Namun tadi pembantu saya, ini kenapa tidak ikut kebaktian? Ya akhirnya saya ikut kebaktian. Sebenarnya secara pribadi saya serahkan kepada Budi melalui istri saya. Tapi karena pembantu saya ngomong kenapa, ya akhirnya saya mandi pun percobaan, apa bisa mandi apa tidak, karena kondisi usia yang sudah lanjut, sehingga saya bisa mandi dan bisa pelayanan. Nanti saya serahkan Budi habis saya. Ini pembacaan firman Tuhan cukup panjang. Matius pasal 5 ayat 17 sampai selesai. Matius pasal 5 ayat 17 selanjutnya. Yesus dan hukum Taurat. Yesus dan hukum Taurat. Janganlah kamu menyangka bahwa aku datang untuk meniadakan hukum Taurat atau kitab para nabi. Aku datang bukan untuk meniadakannya, melainkan untuk menggenapinya. Karena aku berkata kepadamu, sesungguhnya selama belum lenyap langit dan bumi ini, satu iota atau satu titik pun tidak akan ditiadakan dari hukum Taurat sebelum semuanya terjadi. Karena itu, siapa yang meniadakan salah satu perintah hukum Taurat, sekalipun yang paling kecil, dan mengajarkannya demikian kepada orang lain, ia akan menundukkan tempat yang paling rendah di dalam kerajaan surga. Tetapi siapa yang melakukan dan mengajarkan segala perintah-perintah hukum Taurat, ia akan menduduki tempat yang paling tinggi di dalam kerajaan surga. Ya, sampai di situ dulu. Ayat yang ke 19 baca ulang. Karena itu, ayat yang ke-19, karena itu siapa yang meniadakan salah satu perintah hukum Taurat, sekalipun yang paling kecil, dan mengajarkannya demikian kepada orang lain, ia akan menduduki tempat yang paling rendah di dalam kerajaan surga. ya, ada tempat yang paling tinggi, ada tempat paling rendah. Yesus dan hukum Taurat. Sebenarnya Yesus dan hukum Taurat itu tidak ada perbedaan. Namun ada tempat yang paling rendah dan tempat yang paling tinggi. Artinya
Ada kehormatan yang rendah, ada kehormatan yang tinggi. Ayat 19. Silakan baca. Kami ulang ayat yang 19. Karena itu, siapa yang meniadakan salah satu perintah hukum Taurat, sekalipun yang paling kecil, dan mengajarkannya demikian kepada orang lain, ia akan menduduki tempat yang paling rendah di dalam kerajaan surga. Tetapi siapa yang melakukan dan mengajarkan segala perintah-perintah hukum Taurat, ia akan menduduki tempat yang tinggi di dalam kerajaan surga. Iya. Ada tempat yang paling tinggi, ada tempat yang paling rendah. Kalau mengurangi ajaran Taurat, berarti mengurangi kewibawaan kedudukan. Ayat 18, coba ulangi. Ayat yang ke-18. Karena aku berkata kepadamu, sesungguhnya selama belum lenyap langit dan bumi ini, satu iota atau satu titik pun tidak akan ditiadakan dari hukum Taurat. Iya. Sebelum semuanya terjadi, tetap berlaku aturan-aturannya. Untuk itu, secara singkat, kalau saudara menganggap rendah hukum Taurat, saudara juga menduduki tempat yang paling rendah. Kalau menganggap tinggi, menduduki tempat yang tinggi. Jadi hukum Taurat itu tidak ada perubahan. Sampai di mana? Kalau secara singkat, Tuhan Yesus walaupun dicambuki, walaupun dianiaya, walaupun diseksa, walaupun menderita, tapi dia tetap mengampuni. Tidak membenci, tidak sakit hati, walaupun dianiaya. Itulah kebenaran. Begitu juga saudara, bagaimana kalau dibenci, dianiaya, diseksa? Apa bisa seperti Tuhan Yesus membalas kejahatan dengan kebaikan, atau kejahatan dibalas dengan kejahatan berlipat kali ganda? Kalau kejahatan dibalas dengan kejahatan, itu neraka. Seharusnya kejahatan dibalas dengan kebaikan. Itu perintah hukum Taurat maupun juga Yesus mengajarkan. Untuk itu, siapa yang mengajarkan yang jahat atau membalas kejahatan, selama hukum Taurat masih berlaku dan Yesus sendiri memberikan contoh teladan, Yesus dianiaya, diam, diseksa, diam, dicambuki, diam, tidak membalas kejahatan dengan kejahatan. Kejahatan dibalas dengan kebaikan. Untuk itu, saudara dalam keluarga, bagaimana kalau suamimu jahat? Bisakah membalas kebaikan? Kalau istrimu jahat, bisakah membalas kejahatan? Siapapun yang berbuat jahat harus dibalas dengan kebaikan. Itu di dunia, apalagi di surga.
Kalau saudara jahat di dunia ini, itu juga saudara jahat di surga. Untuk itu, Yesus tidak pernah melakukan kejahatan apapun. Ini perlu diteladani. Saudara harus seperti Yesus, tidak melakukan kejahatan dengan kejahatan. Kejahatan dibalas dengan kebenaran, dengan kebaikan, dengan kejujuran, dengan ketulusan. Untuk itu, saya pernah ngomong sama teman saya juga sama orang lain. Balaslah kejahatan itu dengan kebaikan. Jangan jahat dibalas dengan jahat. Itu hukum Taurat. Itulah Yesus. Kalau jahat dibalas dengan jahat, saudara akan masuk neraka. Tapi kalau kejahatan dibalas dengan kebaikan, masuk surga. Untuk itu, orang Kristen walau terhadap suami, terhadap istri, terhadap anak, terhadap orang tua, tidak boleh melakukan kejahatan apapun. Karena contohnya Yesus. Kenapa Yesus disalib? Kenapa Yesus dianiaya? Itu melalui hukum kebenaran. Itu yang saya tahu. Untuk itu, saudara jangan membalas kejahatan dengan kejahatan. Kejahatan harus dibalas dengan kebaikan. Kesalahan harus dibalas dengan kebenaran. Itu baru benar. Ayat 19, silakan membaca. Ayat ke-19. Karena itu, siapa yang meniadakan salah satu perintah hukum Taurat sekalipun yang paling kecil dan mengajarkannya demikian kepada orang lain, ia akan menduduki tempat yang paling rendah di dalam kerajaan surga. Tetapi siapa yang melakukan dan mengajarkan segala perintah-perintah hukum Taurat, ia akan menduduki tempat yang tinggi di dalam kerajaan surga. Iya. Mengajarkan hukum Taurat. Kalau ditampar pipimu kiri, berikan pipimu kanan. Itu kejahatan dibalas dengan kebaikan. Kalau jadi orang Kristen, harus bisa membalas kejahatan dengan kebaikan. Bukan kejahatan dibalas dengan kejahatan. Harus kejahatan dibalas dengan kebaikan. Itu Yesus. Maka Yesus disalib. Karena apa? Tidak membalas kejahatan dengan kejahatan sampai dikubur. Tapi Yesus dibangkitkan dari kuburan oleh malaikat. Karena apa? Masuk ruangan tanpa buka pintu. Kenapa? Karena Yesus benar. Ini yang sulit. Membalas kejahatan dengan kebaikan, baik hukum Taurat maupun Yesus. Maka saya katakan, tidak bisa dibenarkan kalau suami mencerai istri atau istri mencerai suami. Saya juga punya masalah keluarga, tapi dalam rapat 8 kali. Sekarang begini, pendeta itu, kalau Pak John mencerai istrinya,
dipecat. Kalau tidak mencerai, tidak ada hak untuk memecat Junedi. Jadi di dalam kekristenan itu tidak ada perceraian. Kalau memang sudah pernah bercerai, jangan diulangi kembali. Itu hukum kebenaran. Maka kalau menjadi pendeta harus bisa membalas kejahatan itu dengan kebenaran, dengan kebaikan. Seandainya ini ada yang mau cerai, jangan cerai. Harus mengampuni seperti Allah mengampuni saudara. Itu hukum. Secara singkat ayat 20. Maka aku berkata kepadamu, jika hidup keagamaanmu tidak lebih dari benar daripada hidup keagamaan ahli-ahli Taurat dan orang-orang Farisi, sesungguhnya kamu tidak akan masuk ke dalam kerajaan surga. Ya. Jadi harus lebih baik dari ahli Taurat, orang Farisi. Siapa yang menyalibkan Yesus? Orang Farisi. Maka orang Farisi tidak masuk surga. Maka aku berkata kepadamu, kalau hidup keagamaanmu tidak lebih benar daripada hidup keagamaan ahli Taurat dan orang-orang Farisi, sesungguhnya kamu tidak akan masuk surga. Tapi kalau membalas kejahatan dengan kejahatan, tidak masuk surga. Ini yang harus saudara perhatikan. Walaupun suamimu jahat, istrimu jahat, kalau sudah jadi suami istri tidak boleh cerai. Harus memberi teladan yang contoh yang baik, seperti Yesus Kristus sendiri. Supaya apa? Masuk surga. Masuk surga itu kalau orang tidak berbuat jahat. Walaupun jahat tetap baik. Walaupun dijahati tetap baik. Itu masuk surga. Tapi kalau jahat dibalas dengan jahat, tidak masuk surga. Itu firman Tuhan, bukan saya. Taurat. Ayat 21. Kamu telah mendengar yang difirmankan kepada nenek moyang kita, jangan membunuh. Siapa yang membunuh harus dihukum. Siapa yang membunuh harus dihukum. Tidak boleh membunuh. Itu hukum. Peraturan yang tidak boleh dilanggar. Ada istri membunuh, ada istri mencerai. Diragukan itu. Ada anak Tuhan di sini ikut bertahun-tahun. Saya dengar pernikahan dengan menonjolkan keuangan dan kebaikan, kejahatan. Pokoknya yang jelas itu tidak boleh berbuat jahat terhadap siapapun, terhadap anak, terhadap istri, terhadap suami. Harus benar. Karena seperti Yesus tidak menikah, selalu melakukan kebenaran. Sekarang yang sudah mendengar firman Tuhan ini, tidak boleh cerai, tidak boleh membunuh, tidak boleh membenci, harus mengasihi dan mengampuni. Itu orang yang sudah mengenal kebenaran, kebaikan. Tapi kalau melakukan kejahatan, itu belum mengenal kebenaran, masih mengenal kejahatan dan melakukan kejahatan.
Ayat 22. Tetapi aku berkata kepadamu, setiap orang yang marah terhadap saudaranya harus dihukum. Siapa yang berkata kepada saudaranya kafir harus dihadapkan ke mahkamah agama, dan siapa yang berkata jahil harus diserahkan ke dalam neraka yang menyala-nyala. Iya. Jangan ngomong sembarangan. Termasuk saya sendiri. Tidak boleh ngomong sembarangan terhadap istri saya. Tidak boleh ngomong yang aneh-aneh yang sifatnya menghukum. Jadi orang Kristen itu harus benar, betul-betul benar. Segala kebenaran harus dimiliki. Baik terhadap istri, baik terhadap suami, baik terhadap anak, terhadap orang tua. Tidak boleh membalas kejahatan. Ini sebabnya, maka saya sendiri, saya bilang sama istri, saya mau tidur, saya berkali-kali minta maaf. Saudara juga harus berkali-kali minta maaf. Kalau istrimu salah, kalau suamimu salah, harus memaafkan dan melakukan kebenaran. Itu baru Kristen yang sejati, yang menduduki surga. Ayat 22. Ayat 22. Tetapi aku berkata kepadamu, setiap orang yang marah terhadap saudaranya harus dihukum. Marah terhadap saudaranya harus dihukum. Siapa yang berkata kepada saudaranya kafir harus dihadapkan ke mahkamah agama, dan siapa yang berkata jahil harus diserahkan ke dalam neraka yang menyala-nyala. Iya. Kamu jahil ya, kamu jahat ya. Hati-hati, tidak boleh berkata seperti ini. Kamu jahat. Siapa yang berkata jahat terhadap suaminya, terhadap istrinya, masuk neraka. Itu hukum, itu peraturan, baik hukum Taurat maupun Yesus. Ya, terus. Sebab itu, jika engkau mempersembahkan persembahanmu di atas mezbah, dan engkau teringat akan sesuatu yang ada dalam hati saudaramu terhadap engkau, tinggalkanlah persembahanmu di depan mezbah itu, dan pergilah berdamai dahulu dengan saudaramu, lalu kembali untuk mempersembahkan persembahanmu itu. Iya, harus damai, harus mengampuni. Kalau mempersembahkan, nak punya masalah, diselesaikan dulu. Tidak boleh membenci, tidak boleh sakit hati, tidak boleh dendam. Itu firman. Jadi kalau orang mau masuk surga, tidak boleh membenci orang lain. Kalau ingin masuk surga, kalau masuk neraka ya bencinan. Itu firman Tuhan sendiri loh, bukan saya loh. Maka di sini dikatakan hukum Taurat dan Yesus dan hukum Taurat. Yesus pernah berbuat jahat? Tidak. Pernah menghukum orang? Tidak. Pernah memukul orang? Tidak. Pernah membenci orang? Tidak. Tetap berbuat baik. Saudara kalau sudah jadi Kristen harus berbuat baik terhadap siapapun, walaupun musuh, walaupun setru, harus berbuat baik. Intinya itu. Sekarang Ayat 43. Kamu telah mendengar firman,
kasihilah sesamamu manusia dan bencilah musuhmu. Tetapi aku berkata kepadamu, kasihilah musuhmu dan berdoalah bagi mereka yang menganiaya kamu. Iya. Berdoalah untuk mereka yang menganiaya kamu. Jadi musuh, setru didoakan. Itu benar-benar orang hatinya baik. Doakan yang baik. Ayat 44. Tetapi aku berkata kepadamu, kasihilah musuhmu dan berdoalah musuhmu. Dan berdoalah bagi mereka yang menganiaya kamu. Berdoalah orang yang menganiaya kamu. Kalau saudara dianiaya seperti Yesus, dianiaya, tapi tidak membalas, bahkan mengampuni. Jadi Kristen itu bukan, oh aku Kristen, kerjanya marah-marah, memukul orang, membenci orang. Itu Kristen palsu. Bukan Kristen yang sejati. Yesus pun walaupun dianiaya sama murid-muridnya, Tuhan menemui murid-muridnya untuk tidak membalas kejahatan dengan kejahatan, tapi dengan kebaikan. Maka waktu saat di Korea Selatan dikepung dari Jepang, ada fotonya. Ada seorang ibu bawa anaknya. Ini loh punya anak kecil, jangan diapa-apakan saya. Langsung dibunuh. Banyak yang dibunuh. Waktu mau Kristen, jadi Kristen, dilumahkan, hidungnya dikotori. Saya lihat foto-foto. Itu Kristen-Kristenan. Akhirnya Korea Selatan itu hampir seluruhnya Kristen. Karena apa? Kalau dibalas kejahatan, tidak membalas kejahatan dengan kebaikan, dengan kebenaran. Seperti Tuhan Yesus sendiri. Apa itu kebenaran, kata Pilatus? Yaitu kalau jahat dibalas dengan bukan jahat, balas dengan kebenaran. Kalau saudara ingin jadi masuk surga, hiduplah seperti yang di surga. Bukan membenci, bukan membunuh, bukan menyakiti, bukan mencela, bukan mengkritik, tapi mengampuni, menolong, memberkati. Kalau ingin masuk surga, surga itu bukan tempat orang jahat. Neraka tempatnya orang jahat. Kalau saudara berbuat jahat, udahlah neraka. Walaupun saudara mau nggak mau, saudara harus datang sama orang itu dan minta maaf. Seperti Yesus sendiri. Ya, baca terus. Ayat 44. Tetapi aku berkata kepadamu, Ya, tetapi aku berkata kepadamu, kasihilah musuhmu kasihilah musuhmu dan berdoalah bagi mereka berdoalah bagi mereka yang menganiaya kamu. yang menganiaya kamu. Karena dengan demikian kamu menjadi anak-anak Bapamu yang di surga, Iya, yang menerbitkan matahari bagi yang orang jahat dan yang orang yang baik, menurunkan hujan bagi orang yang benar dan orang yang tidak benar. Apabila kamu mengasihi orang yang mengasihi kamu,
apakah upahmu? Bukankah pemungut cukai juga berbuat demikian? Dan apabila kamu hanya memberi salam pada saudara-saudaramu saja, apakah lebihnya daripada perbuatan orang lain? Bukankah orang yang tidak mengenal Allah pun berbuat demikian? Karena itu haruslah kamu sempurna, sama seperti Bapamu yang di surga adalah sempurna. Amin. Iya. Seperti puji-pujian tadi, saya mengaminkan Yesus itu segalanya. Tidak boleh melakukan kejahatan dan tidak pernah melakukan kejahatan. Begitu juga kalau jadi Kristen, jangan melakukan kejahatan. Seandainya saya berhenti karena sakit, karena tua, saya meninggal, diteruskan budi. Saudara jangan meninggalkan, jangan membenci, jangan sakit hati, tetapi mengasihi dan mengampuni. Surga itu orangnya, tempatnya orang yang suka mengampuni, bukan orang yang suka membenci, bukan orang suka mengutuk. Surga itu tempatnya orang benar, bukan orang jahat. Di antaranya seperti itu. Waktu dan tempat antara berbudi. Tuhan memberkati. Sampai doa. Baik, salam. Aduh, ini Tuhan mana Tuhan? Tuhan, tolong. Pinjem mic-nya yang untuk Baik, salam Bapak Ibu. Diberkati dengan firman Tuhan pagi hari ini. Ya, firman Tuhan menekankan satu kesempurnaan Bapak Ibu ya. Karena kita mengejar kekekalan ya. Kita mengejar kerajaan yang kekal ya. Dalam diri kita itu ada benihnya Tuhan. Karena Tuhan itu kekal, kita punya benih kekekalan dan kita arahnya ke sana. Jadi jangan kita punya prinsip bahwa hidup itu nanti kalau sudah mati sudah. Akhirnya hidupnya semaunya. Ya, hidupnya semaunya, pokoknya senang, pokoknya happy. Ya, mengejar sesuatu yang fana. Ya, tetapi kita mesti ingat ya, tujuan kita adalah kekekalan. Ya, meskipun kita mungkin aku masih muda Pak, masih jauh. Ya, tetapi ingat yang di dunia ini fana. Ya, kita mesti kejar yang kekal, mesti perhatikan hal yang rohani. Maka tadi disebutkan haruslah kamu sempurna sama seperti Bapamu sempurna. Ya. Apa bisa Pak? Ya, kita itu punya benih ilahi. Ya, kalau Roh Kudus yang bekerja pasti bisa. Makanya yang namanya kesempurnaan ini harus dikejar. Amin. Mesti dikejar. Tadi disebutkan jikalau kamu hidup keagamaanmu itu tidak lebih baik daripada orang Farisi, kamu tidak layak masuk surga. Berat enggak ini Bapak Ibu? Bapak Ibu tahu orang Farisi, orang Saduki itu ya, ahli-ahli Taurat ini. Mereka itu ya mungkin kalau sekarang itu golongannya hamba-hamba Tuhan. Mereka itu pelayan-pelayan di bait suci. Ya. Puasa lakukan. Firman Tuhan tahu. Namanya ahli Taurat. Dia tahu firman Tuhan, ngerti. Ya. Ibadah pasti. Ya. Semua syariat agama pasti dilakukan.
oleh orang Farisi ini. Tetapi Tuhan Yesus berkata, kalau hidup keagamaanmu itu tidak lebih baik dari orang Farisi ini, tidak layak masuk surga. Lah ini kan berat. Ya, artinya Tuhan memang menuntut kesempurnaan. Ya. Bukan cuman kalau kita melakukan rutinitas ibadah itu bukan cuman sekedar yang lahiriah gitu loh ya. Sekedar aku datang ke gereja, muji Tuhan, dapat firman, pulang sudah. Bukan cuman begitu. Tetapi apa yang kita kerjakan itu benar-benar lahirnya dari dalam. Amin. Maka menjadi pelaku firman itu harus. Orang Farisi paham firman. Orang Farisi ini tahu hukum Taurat, ngerti. Dia puasa lakukan. Tetapi cuman sekedar yang lahir. Maka Tuhan Yesus kecam ini. Kamu tahu orang Farisi ini, mereka itu seperti kuburan. Dalamnya itu penuh tulang. Meskipun di luarnya itu dilabur putih, dibagusin ya, dikasih. Kalau sekarang ya kita lihat kuburan itu dibangun baik ya, bersih mungkin dari luarnya baik, tetapi di dalamnya itu ternyata tulang belulang, busuk. Ya maka Tuhan mau ikut Tuhan itu sempurna, lahirnya dari dalam. Apa yang dari dalam ini keluar. Amin. Jadi orang bisa lihat hidup kita itu benar-benar memang ikut Tuhan secara benar atau cuma ya lahir, ya cuma supaya dilihat orang. Ya. Ini yang Tuhan mau. Maka mari kita perhatikan benar-benar firman Tuhan pagi hari ini. Ya, karena kita kejar yang kekekalan, kita kejarnya bukan cuma yang di dunia. Tidak salah kita mengejar yang di dunia karena memang kita hidup di dunia. Tetapi yang jadi tujuan akhir kita itu adalah kekal. Ya, yang kekal. Dan yang kekal ini harus kita bangun dari hati yang bersih. Ya. Keseriusan kita untuk ikut Tuhan. Ya bukan cuma kita sekedar ya karena orang Kristen, KTP-nya Kristen ya ke gereja Pak. Sementara hidupnya nanti kalau sudah di luar ya aduh ya sama aja gitu. Nah ini tidak boleh. Amin. Mari kita benar-benar ikut Tuhan, jadi muridnya Tuhan Yesus ya, kejar kesempurnaan itu. Puji Tuhan dan berkati itu yang sedikit saya tambahkan Bapak Ibu. Jadi pagi hari ini mari kita benar-benar serius. Ya, serius. Sungguh-sungguh sama Tuhan. Bukan cuman sekedar kalau punya waktu. Bukan cuman sekedar kalau sempat ya. Tetapi serius. Amin. Serius sama Tuhan. Mari kita berdoa untuk mengakhiri sesi firman Tuhan pagi hari ini. Bapak Surgawi, sungguh kami bersyukur pagi hari ini kami sudah bisa berhimpun kembali di tempat ini untuk kami boleh mempermuliakan nama Tuhan. Kami menaikkan pujian syukur kami di hadapan-Mu. Kami menabur di ladang Tuhan melalui harta benda yang Tuhan percayakan dalam hidup kami. Bahkan benih firman-Mu sudah ditaburkan, biarlah benih kebenaran ini tertanam di hati kami. Boleh berakar, bertumbuh dan berbuah, menyempurnakan kehidupan kami supaya makin hari makin sempurna di hadapan Tuhan. Sebab tuntutan kami adalah sempurna seperti Bapa sempurna. Kami percaya dengan kemampuan kami tidak mampu Tuhan. Maka Roh Kudus yang memampukan kami, menuntun kami sehingga kami boleh menjadi pelaku firman-Mu. Kami melakukan kegiatan keagamaan kami bukan cuma untuk dilihat orang, tetapi itu sungguh keluar dari hati kami karena kami mengasihi Engkau. Terima kasih Tuhan buat pagi hari ini. Engkau memberkati setiap umat-Mu. Engkau mengerti apa yang menjadi kebutuhan dan keperluan umat Tuhan. Yang sakit Engkau jamah sembuhkan di dalam nama Tuhan Yesus. Yang susah Tuhan beri penghiburan. Yang lemah berikan kekuatan untuk bangkit, semangat yang baru. Terima kasih Tuhan, kami percaya setiap kami diberkati. Pergumulan kami Tuhan berikan jalan keluar.
Kami yakin kamilah umat pemenang. Ada pertolongan Tuhan yang tepat pada waktunya dalam kehidupan kami. Terpuji namamu Bapa. Puji hormat syukur yang kami naikkan di hadapan-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Baik, salam Bapak Ibu. Ada beberapa pengumuman yang harus disampaikan untuk jadwal ibadah kita 1 pekan ke depan. Hari Rabu nanti ada jadwal ibadah doa di tempat ini jam 9 pagi sampai dengan selesai. Kemudian Kamis nanti komsel keluarga. Ada yang minta di tempatnya Bapak Fran Ngululor jam 6:30 ya. Nanti Kamis komsel keluarga di tempatnya Bapak Fran di Ngululor. Kemudian hari Jumat ada Jumat ceria. Silakan Bapak Ibu yang punya anak usia sekolah minggu bisa diantar untuk kita didik dalam takut akan Tuhan. Kemudian hari Sabtu ibadah youth. Silakan bergabung dalam komunitas youth jam 6 sore sampai dengan selesai. Kembali Bapak Ibu saudaraku yang dikasihi Tuhan, kita akan ketemu di tempat ini jam 9 pagi hari Minggu. Ada ibadah umum. Silakan Bapak Ibu kembali hadir. Saya mengundang kembali untuk bisa mengajak rekan saudara, ya, kenalan sahabat, bisa bersama-sama kita beribadah di tempat ini. Itu yang boleh saya sampaikan biar menjadi perhatian kita semua. Selanjutnya kita akan akhiri ibadah pagi hari ini. Bapak Ibu silakan bangkit berdiri. Kita akan sekali lagi berdoa dan mohon berkat Tuhan. Bapak Surgawi, sungguh kami bersyukur buat pagi hari ini. Rangkaian ibadah kami sudah diberkati Tuhan. Kami percaya setiap kami sudah diberkati Tuhan. Kami percaya setiap kami sudah disertai Tuhan. Apa yang menjadi pergumulan kami pun Tuhan Engkau yang mengerti. Yang sudah usia lanjut berikan kesehatan, panjang umur, sukacita dan damai sejahtera daripada Tuhan. Yang sekolah diberkati dalam sekolahnya, dalam studinya. Masa depan yang terbaik Tuhan sudah sediakan. Masa depan yang penuh dengan pengharapan Tuhan sudah berikan. Terima kasih Bapak, kami juga berdoa yang tidak bisa hadir pagi hari ini, mereka yang sakit, mereka yang mengalami persoalan baik dalam rumah tangga, dalam keluarga, Tuhan Engkau yang tolong. Kami berdoa untuk Bapak Ibu Parto, berdoa untuk Ibu Gini, berdoa untuk Ibu Markamah, berdoa untuk Mas Pran, siapapun yang hari-hari ini sedang sakit Tuhan jamah sembuhkan. Di dalam nama Tuhan Yesus ada kesembuhan. Yang susah Tuhan beri penghiburan, yang mengalami persoalan dalam keluarga, dalam ekonomi, Tuhan Engkau Allah yang membuka jalan di hadapan kami. Pertolongan Tuhan itu tepat pada waktunya. Terima kasih Bapak, tiba saatnya kami pulang dari tempat ini. Namun sebelumnya kami juga berdoa untuk bangsa kami Tuhan. Kami berdoa untuk para pemimpin bangsa ini, berkati bangsa kami Tuhan. Mereka yang sudah Engkau tentukan menjadi wakil-wakil Tuhan atas bangsa ini. Dari tingkat pusat sampai dengan tingkat bawah, Bapak Presiden sampai dengan tingkat RT RW, berikan mereka hikmat daripada Tuhan, kebijaksanaan untuk mereka boleh melakukan apa yang menjadi tugas dan kewajiban mereka dalam pimpinan Tuhan. Kami menyerahkan bangsa ini dalam kendali Tuhan. Kalau bangsa ini sebentar juga akan menghadapi pemilihan presiden, Tuhan Engkau yang turut campur di dalamnya. Tuhan bekerja di dalamnya mendatangkan kebaikan buat bangsa kami. Ada pemimpin yang terbaik Tuhan sudah siapkan atas bangsa ini Tuhan. Berkati kota kami Wonogiri, terutama di Pracimantor di mana kami tinggal. Tuhan berikan keamanan, damai sejahtera, perlindungan yang sempurna daripada Tuhan. Dijauhkan dari setiap kuasa-kuasa jahat, dari teroris, pemecah belah persatuan kesatuan, orang-orang yang berencana jahat. Kami percaya keamanan ada atas kota kami ini Tuhan. Terima kasih, dan sebentar kami pulang. Kami akan membawa berkat-berkat Tuhan. Bapak Ibu saudaraku yang kekasih, mari angkatlah tanganmu, arahkan wajah kepada Tuhan. Kita terima berkat-berkat daripada Bapa Surgawi. Tuhan Yesus memberkati engkau. Tuhan Yesus melindungi engkau. Tuhan Yesus menyinari engkau dengan wajahnya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan Yesus yang menghadapkan wajahnya kepadamu, memberi engkau damai sejahtera. Terimalah setiap berkat-berkat itu. Berkat dalam kesehatan, berkat dalam rumah tangga, berkat dalam pekerjaan, berkat dalam sekolah, dalam studi, dicurahkan atas kehidupan kita semua. Mulai hari ini sampai dengan selama-lamanya, sampai Tuhan datang kedua kalinya. Mari kita terima berkat-berkat itu di dalam nama Tuhan Yesus Kristus.
Setiap kita yang percaya diberkati, mari sama-sama katakan amin. Bapa, terima kasih. Bapa, terima kasih. Bapa di dalam surga, ku berterima kasih. Amin. Selamat pulang, Tuhan Yesus memberkati.